Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Bagja Waluya, Laju Mulus, Tinekanan Pamaksadan. Apa kabar kawan-kawan semua? Saya harapkan dalam kesempatan ini dalam keadaan baik dan sehat, dan tentu saja senantiasa selalu menjaga kesadaran kita. Di bulan Ramadan ini, sekarang mulai memasuki minggu terakhir, ya, beranjak ke minggu terakhir. Saya ingin sedikit berbagi mengenai saum, ya, ataupun nantinya berujung pada Lebaran dan pada tradisi ketupat. Tentu saja ini menurut perspektif Nusantara yang saya temukan. Kita sering bertanya, sebetulnya ending daripada atau akhir daripada saum ini apa? Nah, istilah siam atau saum itu merupakan salah satu bentuk dari upawasa, ya, atau kemudian hari ini secara umum bangsa kita menyebutnya dengan puasa. Itu merupakan sebuah metode pengekangan ataupun penahanan wilayah kebutaan atau nafsu, ya. Saya akan jelaskan dari mulai struktur tubuh kita bahwa dalam tubuh kita ada wilayah-wilayah yang mana disebut wilayah kedewaan atau ketuhanan, lalu juga wilayah kemanusiaan dan wilayah kebutaan atau yang berhubungan dengan nafsu, atau secara makro disebut dengan wilayah ekonomis. Nah, apa itu wilayah ketuhanan atau kedewaan? Wilayah kedewaan, ketuhanan itu berada dari kerongkongan sampai atas kepala. Lalu wilayah kemanusiaan itu tepatnya di kerongkongan sampai ke pusar. Karena di sini ada perasaan yang itu nantinya menjadi sebuah laku yang berperi kemanusiaan. Lalu juga wilayah kebutaan atau wilayah nafsu, ya, itu meliputi perut sampai bawah. Nah, yang dinamai dengan wilayah kebutaan ini yaitu yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, baik itu makan juga nafsu, kan, bagian dari nafsu, lalu juga syahwat, lalu juga hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai ekonomis. Nah, lalu juga makan secara simbol ataupun suplai, ya, makan itu suplai ke dalam tubuh kita, itu memberikan makan kepada buta atau nafsu kita. Maka sebetulnya berbicara tentang saum atau siam atau upawasa, itu kita berbicara tentang diri sendiri. Tidak ada kaitannya dengan dunia luar. Semuanya berbicara tentang tubuh kita. Kita sebagai manusia tentunya harus memuja kepada Tuhan, ya, atau ketuhanan. Di satu sisi juga kita perlu menghormati kebutaan kita atau urusan duniawi kita. Makanya dalam Islam pun dianjurkan jangan berdiam diri di masjid seharian, ya, karena kita perlu makan, kita perlu menyuplai nafsu kita, ya. Kita perlu juga memberikan atau menjadi perantara untuk nantinya anak istri kita diberikan suplai yang sama terhadap nafsunya. Nah, maka bangsa kita mengenal istilah manusia sebagai makhluk yang campurna, atau di bangsa Sunda ada istilah campurna tina sagala rupi nu aya di dunia. Lalu kebutaan, ya, yang dalam sehari-hari kita umbar tanpa ada ruang kendali, maka dalam bulan Ramadan itu ada simbol bahwa setan itu diikat, atau dalam secara umum masyarakat kita mengenalnya dengan hantu, ya,
hantu-hantu diikat di neraka, disebutkan seperti itu. Itu yang bermakna adalah bahwa pada Ramadan, yang dimaksud setan diikat itu adalah nafsu kita yang diikat, kebutaan kita yang diikat. Ini berbicara tentang diri kita, bukan sama sekali berbicara tentang luar diri kita. Artinya setan diikat itu adalah kebutaan atau setan atau nafsu kita yang sesungguhnya sedang diikat selama bulan Ramadan ini. Lalu setelah kita melakukan saum atau siam ini 1 bulan penuh ya secara utuh, kita akan bertemu dengan lebaran, atau juga ada yang menyebutnya dengan luberan. Kalau di Sunda menyebutnya dengan boboran, baloboran, atau boboran siam ya, yang berarti kembali memberikan sebuah hadiah, kembali memberikan sebuah upah untuk kebutaan kita, atau katakanlah untuk sisi nafsu kita, yang maknanya adalah kita memberikan suguhan yang sangat berlimpah kepada sisi kebutaan kita tadi. Dan sebetulnya logis ya, kalau kita selaku manusia tidak mempunyai nafsu, ya tentu saja kita tidak akan menjadi makhluk yang ekonomis katakan. Maka sebagai simbolnya, lebaran ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap sisi kebutaan kita. Karena kenapa? Mereka juga bagian dari diri kita yang perlu kita hormati. Lalu juga itu sebagai bentuk penjagaan kita terhadap polarisasi positif dan negatif. Sehingga kesemestaan ini terus berjalan. Lalu saat lebaran, ada tradisi membuat ketupat. Nah ini menarik sebetulnya. Apa sih yang dimaksud dengan ketupat itu? Apakah sekedar makanan khas yang disuguhkan ketika lebaran? Atau ada makna lain? Ada pesan lain, pesan tersirat dalam ketupat tersebut. Bahwa perlu kita ketahui ya, ketupat itu asli warisan leluhur kita, hanya negara kita yang punya. Ketupat sendiri sebetulnya berasal dari bahasa Bali ya, ketupat. Ada juga yang menyebutnya dengan tipat ya. Ketupat ini kan berisi beras ya, berisi beras yang nantinya digodok lalu menjadi nasi. Nah, ketupat itu sesungguhnya berisi sebuah ajaran mengenai jati diri kita, jati diri manusia. Bagaimana ketika kita sudah melewati siam atau kita sudah melewati saum, lalu kita bertemu dengan lebaran, maka kita menjadi manusia yang tercerahkan. Ketupat adalah sebuah makna tentang bersatunya 4 unsur inti dalam kehidupan kita. Makanya bentuk ketupat itu kan kotak. Itu artinya 4 penjuru, yang mana itu menyimbolkan api, tanah, air, lalu juga udara, ya, atau kita biasa menyebutnya dengan angin. Maka pat itu 4 ya, tu itu bersatu, maka menjadi ketupat, diberi imbuhan ke di depannya. Lalu juga di dalam ketupat itu berisi beras atau nasi, yang mana ini adalah simbol dari kesejahteraan ataupun kemakmuran. Lalu juga ini dibungkus dalam sebuah anyaman, yang mana anyaman itu terbuat dari atau berbahan dari daun kelapa. Daun kelapa sendiri adalah sebuah simbol dari sinar matahari. Daun kelapa adalah doa tan aksara atau tan suara ya, yang berarti semoga mendapatkan pencerahan, kira-kira seperti itu, atau semoga mencapai satu pencerahan. Lalu ketika beras ini dimasukkan ke dalam anyaman dari bahan daun kelapa, ya, selanjutnya mengalami proses penggodokan hingga matang. Digodok dalam perapian yang sangat panas, atau pembakaran lah kira-kira. Karena kan arti dari Ramadan sendiri kan pembakaran, yang mana artinya ketupat ini nantinya matang dengan sempurna, yang merupakan simbol di mana kita menjalani 1 bulan penuh saum atau siam. Ketika lebaran kita mencapai satu pencerahan dalam diri kita, yang mana ketika kita sudah mengalami pencerahan, kita akan menjadi manusia yang sangat rendah hati, akan menjadi manusia yang sangat penuh kesadaran, bisa mengayomi orang lain, dan suka berbagi kepada orang lain. Nah, sehingga intinya adalah bahwa
ini adalah satu bentuk upaya kita untuk menuju pencerahan, untuk menuju kesadaran, dan mengenali jati diri kita selaku manusia yang paripurna. Kira-kira itu kawan-kawan, dalam video singkat ini saya paparkan mengenai saum atau siam, lalu lebaran, lalu juga tentang ketupat ya. Semoga tayangan ini dapat menjadi renungan kita bersama, memaknai sebuah perjalanan spiritual di bulan suci Ramadan ini. Saya harap kawan-kawan semuanya dalam keadaan baik dan sehat dan selalu ada dalam kesadaran. Atur nuhun, sampurasun, cag, rahayu sagung dumadi, rahayu bagja waluya, laju mulus tina kanan pamaksadan.